Assalamualaikum, salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir, dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Malia, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video ini saya akan memberikan edukasi tentang FOMO, bagaimana media sosial dan algoritma memperparah dampaknya, serta langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk mengatasinya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Pernahkah kalian merasa ketinggalan sesuatu hanya karena melihat media sosial? Misalnya ketika teman-teman kalian selalu berlibur, mengikuti tren terbaru, atau menonton film yang lagi hits. Nah, inilah yang dikenal sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan cemas atau takut ketinggalan momen-momen menarik dan menyenangkan. Perasaan ini sering muncul ketika kita melihat teman-teman melakukan aktivitas seru seperti berlibur, menghadiri acara sosial, atau ikut dalam tren yang sedang populer di media sosial. Meskipun FOMO terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekedar perasaan sesaat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mengalami FOMO cenderung lebih rentan terhadap stres, kecemasan, bahkan depresi. Hal ini terjadi karena tanpa kita sadari kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain yang kita lihat di media sosial. Akibatnya kita bisa merasa hidup kita tidak sebaik atau sesukses teman-teman di dunia maya. Perasaan ini bisa sangat mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri, dan yang lebih parah lagi dapat merusak kepercayaan diri serta motivasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang bikin FOMO makin parah? Nah, yang bikin FOMO makin parah adalah algoritma di balik media sosial. Algoritma ini dirancang untuk ngasih kita konten yang bikin kita betah. Algoritma memperhatikan setiap hal seperti postingan mana yang kita like, berapa lama kita nonton video, dan postingan mana yang kita scroll ulang. Jadi, semakin sering kita berinteraksi sama konten tertentu, makin banyak konten serupa yang bakal muncul. Masalahnya, algoritma ini nggak selalu bikin senang. Seringkali kita jadi ngebandingin hidup kita dengan orang lain, merasa kurang bahagia, atau bahkan tertinggal. Itu bikin FOMO makin terasa. Nggak cuma itu, kalau kita sering lihat postingan yang sedih atau negatif, algoritma bakal terus ngasih kita konten yang mirip. Ini bisa bikin kita merasa lebih cemas atau sedih. Perasaan negatif ini bisa terakumulasi dan akhirnya mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan gak cuma di media sosial, algoritma juga ada di aplikasi belanja online. Aplikasi tentang diskon besar atau promo terbatas sering muncul untuk bikin kita merasa ketinggalan kalau nggak beli sekarang. Kalian pasti pernah lihat iklan yang bilang, diskon hanya hari ini atau hanya tersisa 2 produk lagi. Nah, ini semua adalah cara untuk memicu rasa takut ketinggalan dan mendorong kalian untuk membuat keputusan impulsif, meskipun kalian sebenarnya nggak butuh produk tersebut. Efeknya bisa merugikan terutama secara finansial, karena kalian jadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak penting hanya karena takut ketinggalan kesempatan. Nah, setelah kita memahami bagaimana FOMO dan algoritma media sosial bekerja, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengatasinya. Ada beberapa langkah yang bisa kalian ambil untuk mencegah FOMO mengganggu kehidupan kalian. Yang pertama, batasi waktu di media sosial dengan pakai fitur pengingat waktu di aplikasi, atau atur batasan sendiri biar kalian nggak kebablasan scroll. Nah, yang kedua, matikan notifikasi yang nggak penting, terutama dari aplikasi belanja dan media sosial. Ini bantu kita buat nggak terus-terusan terpancing buat ngecek ponsel. Nah, yang ketiga, jika ada akun yang bikin kalian merasa cemas atau tertinggal, jangan ragu untuk berhenti mengikuti atau memute akun tersebut demi menjaga kesehatan mental kalian. Nah, yang keempat, fokus ke hubungan nyata. Ketemu teman atau ngobrol langsung sama keluarga bisa bikin kita merasa lebih terhubung tanpa harus ngendaliin media sosial. Yang terakhir, coba biasakan diri buat bersyukur. Latihan sederhana seperti menulis jurnal syukur atau meditasi bisa bantu kita fokus ke hal-hal positif dalam hidup kita dan menghargai apa yang udah kita punya.
Jadi, FOMO adalah fenomena yang nyata dan bisa berdampak besar pada kesehatan mental kita. Dan memahami perasaan ini dan bagaimana media sosial serta algoritma mempengaruhinya, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ingatlah bahwa hidup kita sendiri sudah cukup berharga, dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokuslah pada momen-momen yang ada di depan kita dan nikmati setiap pengalaman yang kita jalani. Mari kita ambil langkah-langkah untuk mengatasi FOMO seperti membatasi waktu di media sosial, mematikan notifikasi yang tidak penting, dan lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kalian untuk lebih memahami FOMO serta dampaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.